Luar biasa juga gini ya, maksudnya mungkin bagian dari amalan almarhum ya. Di tag nih Bang Bewok, Bang Hotman, Bang Hotman. Tiba-tiba depan Bang Bewok ada Bang Hotman. Betul banget. Hai kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Cinderellaku. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Cinderellaku dan saya ditemani oleh Bang Bewok. ya. Hari ini kita akan mendiskusikan kasusnya almarhum Arya dengan pahlawan sejati kita yang mengawali kasus ini, Bang Bewok. Aduh, nggak pantas saya disebut pahlawan, nggak. Saya orang biasa. Saya nggak lebih baik dari kakak. Tapi semangatnya, semangat berjuang nomor satu. Ya, Nggak mau nih Bang Bewok ke kasus-kasus lain sampai kasus Arya case close. Ya, mudah-mudahan amin. Dan yang dulunya Bang Bewok ke beberapa rumah hantu, sekarang horor. ada horor. Iya. Sekarang ada selalu mengantarkan biar almarhum itu selalu kasus-kasusnya pada case close. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi dibalik sekarang Bang. Iya, benar. Jadi udah nggak horor lagi sekarang. Sekarang lebih ke sosial. Lebih ke Ikutin sosial. kakak. Saya ikutin apa nih? Iya, sama-sama belajar. Jadi gimana Bang kemarin kasus sidangnya Arya? Ya, sidangnya alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar. Kemarin itu tanggal 3 April 2023, jadi sidang tersebut dihadiri oleh orang tua kandung, lalu juga orang tua angkat, lalu juga saksi-saksi dari teman almarhum yang pada saat hari hanya itu dilakukan pembacokan oleh orang tadi kenal, lalu juga dihadirkan pengamen yang berada di lokasi setempat dijadikan sebagai saksi juga. Iya. Nanti ada di sini ya, link untuk saksinya ya Bang ya? Ada saksi-saksinya ada dihadirkan pada hari itu. Terus sama teman-teman sendiri gimana respon ke sidangnya? Untuk kemarin sih hanya diberikan keterangan aja sih dari pihak dari pengamen tersebut, meminta terkait dengan keterangan-keterangan, lalu juga ya ditanya terkait dengan saksi-saksi juga, memberikan informasi aja seperti itu sih. Kemarin ada nggak netizen yang rasanya emosi atau gimana tentang sidang itu? Gimana emosi netizen sekarang terhadap sidang Arya ini gimana? Ya, karena memang sidangnya dilakukan tertutup sih Kak ya, dengan tertutup, dan memang dikarenakan pelakunya ada cuma 2, harusnya kan 3. Di sidang hari kemarin itu hanya dihadirkan 2 pelaku aja, dan satunya masih sampai dengan saat ini masih dalam pencarian, jadi tidak dihadirkan. Ya tentunya netizen geram lah terkait dengan hal ini. Kenapa kok sampai dengan saat ini ya pelaku tuh susah banget untuk diketemukan, dan sampai saat ini masih dalam pencarian seperti itu sih Kak. Tapi pelaku itu semua mereka di bawah usia? Ada yang usia di atas 18 tahun dan ada juga yang masih di bawah 18 tahun gitu. Jadi gosip-gosipnya nih Bang, apa sih motifnya di belakang ini semua? Sempat terkait dengan motifnya kita pertanyakan kepada kerabat dari almarhum Arya ya. Mereka menyampaikan random lah dan sebagainya. Jadi kita juga harus ikuti terus dari persidangan ini terkait nanti hasilnya seperti apa. Mungkin dari persidangan nantinya akan lebih tahu ya terkait dengan detail motifnya seperti apa gitu. Dan kemarin juga kita sempat tanyakan, tapi ya belum bisa memberikan informasi terkait detailnya apa sih motif yang sebenarnya gitu sih. Terus media, banyak kan media yang ngikutin sidang itu Bang? Untuk YouTube sendiri, saya sendiri. Kemarin kakak sibuk kan,
Jadi kita juga sempat koordinasi sama pihak Cinderella Team juga, lalu Bang Ego dan juga Bang Bre tentunya yang memang pada awal mengangkat kisah ini, tapi mereka memang hanya titip salam ya, karena memang kakak sendiri juga sedang sibuk, sedang di luar kota kan, ya jadi saya wakili gitu. Dan ada juga awak media yang datang yang juga membantu untuk peliputan terkait sidang almarhum Arya. Iya Bang. Hebat juga Bang ya, semoga Allah selalu melindungi Abang dan selalu berkah selalu untuk amin. mengiringi kasus ini. Amin. Ya, kita juga bantu supportnya juga dari teman-teman sekalian dimanapun kalian berada untuk mengawal, karena tentunya kami hanya punya media, betul gak ya? Tidak punya apa-apa. Ya, jadi dengan media ini kita bantu untuk menyuarakan kasus ini dengan harapan semoga kasus ini yang utama adalah pelakunya bisa segera ditangkap pelakunya ya, dan diadili sesuai dengan apa yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan yang telah dilakukan seperti itu. Tadi saya lihat di TikToknya Abang pas lagi live itu banyak pelajar-pelajar yang support banget Abang. Betul. Karena gimana itu mereka ceritanya? Iya, tentunya mereka merasakan empati ya, ikut merasakan kalau misalnya hal itu terjadi pada mereka ya. Tentunya ya mereka mensupport juga terkait dengan kasus ini, dan insya Allah juga mereka akan membantu ya, baik dengan materi ataupun support dengan doa. Tentunya luar biasa sih supportnya. Iya, tetap mengawal tentunya. Saya lihat ada yang kayak pelajar yang mereka ikut bersolidaritas gitu kan, ikut merasakan gimana kalau itu mereka yang nyebrang jalan dan tiba-tiba randomly kena bacok gitu kan. Jadi ini banyak banget yang ikut merasa perhatian, yang ikut merasa kesedihan itu. Betul. Tapi kok bisa ya di Bogor itu tiba-tiba kasusnya banyak? Coba teman-teman pada komentar, ini hal biasa nggak sih di Bogor kayak gini, atau ini tiba-tiba aja banyak kasus-kasus di mana para pelajar ini kehilangan nyawa mereka? Coba teman-teman komentar di bawah ya, kita mau lihat apa pendapat teman-teman semua tentang kasus seperti ini. Orang tua pelaku ikut sidang nggak Bang? Untuk orang tua pelaku ada sih di lokasi, ada di lokasi juga, ikut mendampingi, dan juga ada pengacara juga. Jadi pelakunya ini ada orang tua angkat sama ada orang tua asli kandung, itu gimana Bang? Maksudnya gimana Kak? Dua-duanya ada orang tuanya, kan ada yang asuh, ada yang kandungnya kalau ya? yang almarhum ada. Kalau untuk yang pelaku, orang tua pelaku ada juga. Orang tua pelaku ada juga. Kalau untuk yang orang tua almarhum Arya, orang tua angkatnya hadir, lalu juga orang tua kandungnya juga hadir di persidangan. Cuma yang mewakili, yang bisa masuk ke dalam ruang sidang itu hanya orang tua angkat, itu bapak dari almarhum, orang tua angkatnya Arya. Bapak dari almarhum ya bisa masuk. Kalau yang ibu kandung dengan ibu angkat kandung di luar tidak bisa mengikut karena memang terbatas yang dijadikan sebagai saksi di persidangan. Tapi saya lihat salah satu cuplikan di tempat Abang nih, kok saksinya berani juga ya nyebutin namanya, terus berani Abang interview, itu dia nggak takut atau gimana Bang? Ya karena memang untuk proses dari kasus ini ya biar supaya segera bisa selesai, memang perlu ya adanya saksi untuk memberikan terkait informasi detail dari kejadian, jadi perlu. Terus sidang lanjutan untuk Arya kapan Bang? Kita sempat nanya juga tadi kemarin ya terkait dengan hal itu, apakah ada, nanti akan diinformasikan lagi sih kalau misalnya memang ada seperti itu. Tapi dari jurinya sendiri belum menentukan harinya ya? Belum diinformasikan kapan akan ada lanjutan lagi sidang. Jadi apakah kemarin sudah ada pertanyaan-pertanyaan atau baru masukin berkas aja? Jadi kemarin hanya terkait dengan memintai keterangan kronologi kejadian, lalu juga mendengarkan saksi-saksi pada saat kejadian, situ aja sih yang bisa kami informasikan, dan juga kita tanya dari narasumber yang ada di lokasi. Itu kan banyak tuh Bang, simpang siur tuh komennya. Udah pada ketangkap semua atau gimana sih Bang itu ceritanya? Untuk pelaku kan 3 ya, pelakunya 3, di mana ada yang membawa kendaraan motor, ada yang di bagian tengah dan juga yang bagian belakang yang melakukan pembacokan. Nah yang hadir kemarin itu adalah yang membawa motor, lalu juga yang di bagian tengah. Untuk pelaku utama yang melakukan pembacokan sampai dengan saat ini masih dalam proses pencarian. Jadi untuk sidang kemarin belum ada vonis ya? Untuk hal itu kami belum bisa memberikan informasi. Terkait hal itu belum bisa kami informasikan. Jadi saya lihat tuh salah satu saksinya tuh
apa itunya profesinya saksi itu kemarin? Jadi yang saksi itu yang dihadirkan adalah teman-teman almarhum Arya, ya. Lalu juga ada pengamen yang berada di lokasi kejadian. Itu kurang lebih jaraknya dari kejadian pada saat dilakukan pembacokan ini sekitar 30 meter dari posisinya. Nah itu mereka dihadirkan untuk memberikan kesaksian terkait dengan kasus tersebut. Assalamualaikum Mas, dengan Mas siapa nih? Waalaikumsalam, dengan nama Bolang. Wah, Bolang. Mas ini sebagai apa di sini Mas? Saksi. Saksi dari apa? Kejadian pembacokan itu anak STM yang tidak bertanggung jawab. Oke, Masnya itu saksi dari apa nih? Maksudnya bingung, kami nggak tahu nih. Saksi di tempat kejadiannya yang pas sudah melihat tergeletak. Mas waktu itu lagi ngapain? Lagi duduk, lagi menunggu kelotoran ngamen. Oh, Mas pengamen. Iya. Oh, Mas pengamennya. Oke. Waktu itu posisinya berapa orang yang lagi ngamen? Banyak sih, sekitar 6 orangan. 6 orang. Tapi Dua yang kloter dipanggil dibagi. saksi 6 orangnya atau hanya berdua atau berdua? Hanya berdua. Mas sama siapa? Sama Black, Andreas Kurniawan. Oh, oke. Tadi boleh diceritakan gimana sih keadaannya seperti di awal tuh, seperti apa yang Mas tahu karena sebagai saksi kan? Yang saya tahu cuma pas korban ngegeletak, melihat banyak darah tuh. Dan setelah itu saya membantu menyetopkan ambulan. Tapi sempat tidak ada yang berhenti ambulannya. Kenapa? Lagi bawa ini? Lagi bawa kayaknya. Oh, lagi bawa. Iya, nggak bisa berarti kalau lagi bawa terus. Tapi setelah itu ada ambulan yang berhenti setelah diceritakan. Terus? Udah, setelah itu doang. Langsung dibawa ke ambulan. Langsung dibawa ke ambulan, dibawa ke rumah sakit FMC udah. Sampai di situ aja ya. Sampai di situ. Saksinya ya. Iya. Untuk pelakunya sendiri waktu itu Mas ngeliat gak pelakunya? Kalau pelaku enggak, pas aja? sudah setelah ngegeletak aja udah. Pas sudah ngeletak ya. Posisi pas nyebrang apa gimana? Pas dia lagi udah ngegeletak itu pas di ngegeletak di Gapura ya. Gapura ya. Oke, karena posisi Mas gak jauh berapa meter dari 30 meteran lah. 30 meteran ya. Oke. Harapan Mas dengan kasus ini? Katanya informasi pelakunya belum ada ya. Tadi pelakunya ada di dalam. Baru dua sih, baru dua yang itu temennya tuh, yang pelaku pembacoknya itu masih dalam ketangkep, masih dalam pencarian. Oke, harapannya Mas nih dengan semoga cepat ketangkep dah pelakunya yang tidak bertanggung jawab itu. Semoga bisa dibalas dengan hukuman yang setimpal dengan nyawa. Oke, siap. Amin. Kira-kira akankah ada agenda lagi untuk hadir ke pengadilan selanjutnya? Tidak ada. Belum ada. Sudah cukup di sini tadi katanya. Cukup hari ini Cukup aja. ya. Oke, siap. Terima kasih Mas ya. Terima kasih sudah menjadi saksi ya. Thank you. Terima kasih. Bang, dengan ibu kandungnya almarhum Arya gimana? Ya, kemarin juga beliau datang ikut mengawal terkait persidangan pertamanya, dan setelah persidangan beliau menyempatkan untuk berziarah ke makam almarhum dan ditemani sama dengan netizen juga yang luar biasa, netizen yaitu Ibu Dian. Dia juga memiliki luar biasa empati terhadap kasus ini dan ikut mengawal kasus persidangan dan juga bahkan mengantarkan beliau ke persidangan sampai dengan ke makam dan juga sampai kembali ke tempat ibu kandung almarhumnya. Jadi kemarin sempat setelah persidangan mampir ke makam dan ya kami pimpin untuk ziarah sampai dengan selesai. Alhamdulillah sih ziarah berjalan dengan lancar dan luar biasanya Masya Allah di makam tersebut itu makamnya sangat bagus sekali. Luar biasa dan banyak sekali bunga yang menandakan bahwa banyak orang yang datang silih berganti untuk mendoakan almarhum sih. Luar biasa Mas. Ya. Terus kalau teman-teman mau ngeliatin Bang Bewok di dalam persidangannya bisa lihat di sini. Hari ini apa nih Jadi agenda? kalau hari ini cuman mamah dikabarin dari kemarin sama abah orang tua angkatnya almarhum Dede. Jadi hari ini suruh hadir di sidang gitu. Cuman kita kan nggak boleh masuk ya Bang gitu. Jadi yang hanya boleh masuk itu abah, terus sama saksi yang 4 orang, Febri, Zikri, Iyo, sama lupa saya satunya siapa. Orang tuanya saksi juga nggak boleh masuk gitu. Jadi kita sementara ini nunggu di luar dulu.
Undangannya apa, agenda sidang apa? Agenda sidangnya katanya udah sidang kedua sih ini. Oh, udah kedua bukan Iya, pertama ya? Udah kedua. Pertamanya kapan berarti? Pertamanya Mamah waktu itu datang nggak dikasih tahu sih, kita Oh, juga nggak tahu, baru sekarang. nggak dapat info. Jadi Mamah cuma dikasih info yang untuk hari ini. Undang- Tadi sih denger di dalam kata Bu Jaksanya ini yang kedua. Apa tuh agendanya? Agendanya kayaknya saksi kan dipanggil, mungkin ya dikonfrontir kali ya Bang gitu antara saksi dan terdakwa. Terdakwanya 2 orang juga udah ada di dalam. Kan 3 orang, yang 2 pelaku sama yang menyembunyikan. Tapi kalau yang menyembunyikan katanya dilepas, tidak ditahan. Kenapa tuh? Katanya jaksanya, kalau tadi infonya Ibu Jaksa katanya undang-undang untuk anak itu memang kalau yang melindungi katanya tidak bisa ditahan Artinya oleh polisi. Jadi terdakwa dia di sini berapa orang? dua orang. aja. Karena kalau yang pelaku utama kan yang si siapa Panjul ya, itu kan memang belum tertangkap sampai sekarang. Kalau infonya Ibu Jaksa tadi, kenapa belum tertangkapnya? Karena si Panjul ini nggak pakai handphone, jadi Pak polisinya susah untuk melacak. Jadi kalau dia pakai handphone gitu kan pasti disadap nih handphone orang tua, handphone pacar. Nah ini si Panjul ini katanya tidak pakai handphone sama sekali, jadi dia susah untuk dicari. Gitu. Sekali lagi mungkin untuk sekarang ini menghadiri sidang agenda pembacaan dakwaan atau Ya, apa? belum sepertinya. Baru mendengarkan saksi mungkin ya apa sih namanya, mungkin dari saksi kronologinya seperti apa mungkin begitu. Berarti yang Katanya masih 3 kali sidang lagi tadi. yang boleh masuk siapa aja? Yang boleh masuk tadi Abah, orang tua angkatnya, terus saksi yang teman-temannya almarhum saat kejadian. Udah sih itu aja. Kalau orang tua saksi juga nanti, contoh kalau nanti Iyo yang dipanggil, baru orang tuanya Iyo masuk. Setelah selesai orang tuanya keluar lagi. Terdakwanya dihadirkan? Terdakwanya dihadirkan 2 orang. 2 orang. Untuk ibu kandungnya sendiri kenapa nggak bisa masuk ya? Karena bukan sebagai saksi, bicaranya begitu. Karena yang sebagai saksi hanya anak Abah, orang tua angkat. Dan saat Embu ini juga keluar kok. oh, dan saat ini sidang udah dimulai atau belum? Sudah Sudah ya? sekitar 5 menit ya. Sekitar 5 menitan ya. Tadi schedule-nya jam 9 kalau nggak salah, tapi mundur sampai jam 10. Kasus persidangannya yang dengan hebatnya Bang Bewok sendiri di persidangan itu, teman-teman kan pada masih sibuk dan nitip salam dari Iya, Bang benar. Bewok nih, Ya, single fighter yang luar biasa. Tetap awal kasus ini, jangan sampai kasus ini tenggelam, karena kalau bukan kita siapa lagi. Kita cuma punya media yang bisa kita suarakan seperti itu. Dan tentunya kita nggak bisa berdiri sendiri tanpa kalian netizen yang ada di Indonesia. Bantu ramaikan dengan gaungkan hashtag Justice for Arya selalu di komentar kami, tidak laku ataupun siapapun yang mengawal kasus ini, agar tetap terus berjalan kasusnya sehingga akhirnya sampai selesaikan dan tertangkaplah pelaku utamanya seperti itu. Kemarin teman-temannya almarhum ada yang datang nggak Bang? Oh, teman-temannya almarhum datang, lalu juga para saksi-saksi juga datang, orang tuanya juga datang, dan mereka juga sempat Bang Bewok tanyakan terkait dengan aktivitas kunjungan dia hari itu ke lokasi untuk apa, ya tentunya untuk mengawal kasusnya gitu. Dan kami juga sempat menanyakan terkait dengan almarhum itu seperti apa sih orangnya. Teman-temannya ini menginformasikan bahwa almarhum itu adalah orang yang taat dalam agama. Dia selalu mengadakan pengajian setiap malam Jumat, ikut hadir selalu gitu. Makanya luar biasa ya amalannya mungkin di situ ya, karena banyak banget setelah almarhum meninggal di luar sana tuh banyak orang yang mendoakan gitu, yang juga hadir ke pemakaman untuk menaburkan bunga dan mengirimkan doa, berziarah dan sebagainya. Memang ternyata amalannya luar biasa. Selain dari memang dia agamanya kuat, lalu juga dia orangnya adalah sangat berbakti kepada orang tua. Dia itu tidak pernah melawan terhadap orang tua gitu. Yang luar biasa juga gini ya, maksudnya mungkin bagian dari amalan almarhum ya. Di tag nih Bang Bewok, Bang Hotman. Tiba-tiba depan Bang Bewok ada Bang Hotman. Betul banget. Betul itu banget. Merinding nggak Bang, yang Wah, gimana? gemeter, luar biasa. Sampai kaget, yang bener gua ada Bang Hotman, di mana? Itu lah, ternyata Bang Hotman di depan percis Bang Bewok duduk gitu loh. Langsung pada saat itu langsung lari kejar Bang Hotman dan menginformasikan kepada Bang Hotman terkait dengan kasus ini. Namun dikarenakan ada klien dari Bang Hotman, jadi Bang Hotman belum bisa untuk memberikan informasinya atau menanggapi terkait dengan kasus ini. Mungkin tapi
beliau sudah ngasih nomor telepon beliau kepada Bang Bewok sih. Jadi nanti mungkin kita bisa atur waktu dan membicarakan terkait kasus ini. Mudah-mudahan Bang Otman ya ada waktu buat ya kita bisa bertemu untuk berbicara terkait dengan kasus ini sih. Karena banyak banget netizen yang minta untuk kasus ini dibantu oleh Bang Otman seperti itu. Ya. Makasih ya untuk teman-teman yang sudah support terus up terus. Apa hashtagnya Bang? Justice for Arya guys. Justice for Arya, hashtag terus Justice for Arya. Jadi bakal dapat lebih banyak sorotan dan kasus ini bisa ditutupi dengan case close-nya bisa dengan bagus gitu ya. Seperti itu dan pelakunya bisa segera ditangkap ya tentunya ya dan bisa bertanggung jawab ya, mempertanggungjawabkan atas tindakannya sih. Seperti itu. Dan tentunya kita juga mendoakan kepada almarhum, semoga almarhum damai, abadi di sisi Ilahi Robbi, ya, kekal di dalam surganya Allah SWT. Oke teman-teman, sekian kita untuk episode ini dengan saya Sindera Laku dan Bang Bewok. sampai jumpa di episode berikutnya.